Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Imut, balik lagi di acara Imut Talk Show SMK Negeri Ihya Ulumuddin Singojuruh. Gimana nih kabar para Sobat Imut di sana? Semoga selalu baik-baik aja ya. Pada segmen kita hari ini, saya Risma Febriani ditemani oleh Bapak Sertu Dedik Purwanioro. Sebenarnya siapa sih Bapak Sertu Dedik Purwanioro ini? Yuk langsung kita kenalan aja. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Mohon izin Pak, mungkin Bapak mau kenalan dulu nih ke teman-teman Sobat Imut di sana. Oke, saya perkenalkan diri. Nama saya Dedik Purwanioro, pangkat saya Sersan 1. Jabatan saya Babinsa Desa Padang, Koramil 13 Singojuruh, Kodim 0825 Banyuwangi. Baik, di sini kita ngobrol santai aja ya Pak, mengenai kedisiplinan dan juga nasionalisme. Untuk kedisiplinan itu sendiri kan terkait dengan karakter dan kepribadian ya Pak. Ya. Menurut Bapak nih, karakter disiplin itu apa aja sih Pak? Karakter disiplin sebenarnya adalah sebuah karakter di mana semua itu serba teratur, mulai dari keteraturan tepat waktu, keteraturan pola hidup. Dengan seperti itu harapannya hal-hal positif bisa kita laksanakan terkait soal masalah kegiatan kita sehari-hari. Karena apa? Ketika terbentuk karakter disiplin seperti itu, maka dengan otomatis bisa membentuk generasi-generasi muda yang lebih berkualitas baik. Gitu. Baik, untuk karakter disiplin itu sendiri pastinya aturan ya Pak? Ya. Nah, generasi muda sekarang ini dinilai sebagai generasi pemberontak Pak, yang tidak suka patuh dengan aturan. Ya. Contohnya aturan berlalu lintas, aturan di sekolah, itu menurut Bapak gimana? Sebenarnya seperti ini, kaitan kondisi sekarang tidak bisa kita samakan dengan dulu waktu zaman saya masih remaja. Baik. Jadi kita selaku pembina ataupun pendidik sebaiknya harus mengetahui posisi sekarang, situasi sekarang, dunia sekarang itu seperti apa. Karena kaitannya sekarang kan termasuk pengaruh dari teknologi, media sosial itu kan juga mempengaruhi. Kalau dibilang pemberontak sebenarnya tidak. Tergantung kita caranya untuk mendidik generasi-generasi sekarang melalui pendekatan dan penekanan. Karena kalau anak muda sekarang hanya ditekan saja, mungkin waktu zaman saya bisa. Tapi kalau untuk sekarang harusnya pakai seni. Juga memberikan penekanan, juga memberikan pemberitahuan, juga memberikan pendekatan. Baik. Agar kita bisa masuk ke anak-anak muda sekarang. Berarti pembentukan karakter ya Pak? Oke. Terus bagaimana nih pembentukan karakter disiplin pada generasi muda sekarang? Kalau untuk pembentukan karakter disiplin harusnya kita mulai sejak dini, termasuk di sekolah dan juga termasuk di rumah. Karena apa? Disiplin itu sebenarnya kegiatan ataupun pola teratur dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Terkait masalah kegiatan sekolah, kegiatan di rumah, ataupun bentuk ibadah kita, itu juga termasuk ciri-ciri ataupun penerapan disiplin kita. Karena dengan seperti itu, maka keteraturan hidup, ketepatan waktu akan berjalan secara otomatis. Jadi mau tidak mau harus kita mulai dari rumah, dari sekolah sejak dini. Gitu. Makanya harapannya kan saya selaku Babinsa juga bersinergi dengan sekolah seperti SMK Ihya Ulumuddin ini selalu bersinergi dengan Koramil 13 Singojuruh. Kaitannya apa? Kita ikut membantu, membina, mendidik generasi-generasi muda yang dengan harapan mereka lebih berkualitas dari generasi-generasi sebelumnya. Oke. Kesulitannya Pak, mungkin waktu Bapak memberi arahan kepada remaja sekarang. Iya. Apa Pak? Kesulitannya adalah sebenarnya untuk mencari perhatian generasi-generasi muda.
Karena apa? Kalau kita terlalu berbicara soal formal ataupun kita harus menekan dengan soal aturan-aturan dan aturan, mereka akan jenuh. Maka kita harus mencari perhatian mereka. Cari perhatian mereka dulu, baru kita terapkan ataupun kita arahkan sesuai apa yang mau kita arahkan. Gitu. Kalau sekedar menekan saja, mereka pasti akan jenuh. Oke, karena situasinya berbeda dengan dulu. Pengaruh media sosial, pengaruh dari luar itu lebih banyak daripada dulu. Makanya tidak semudah dulu kita mengarahkan anak-anak muda. Sekarang situasinya berbeda. Gitu. Oke. Selanjutnya nasionalisme, Pak. Nasionalisme. Cinta Ya. tanah air. Tadi kan Bapak bilang ada pengaruh budaya ya, Pak. Ya. Menurut Bapak, tanggapan mengenai generasi muda Indonesia lebih mengikuti perkembangan zaman, adanya pengaruh negara barat, sehingga dapat menyebabkan memudarnya rasa nasionalisme generasi muda. Ya. Rata-rata yang terjadi sekarang, mayoritas anak-anak muda kita lebih condong dengan budaya-budaya luar. Ya. Karena mungkin tampilannya budaya-budaya luar itu lebih wah daripada kita. Kebebasan ya, Pak? Iya, sedangkan di budaya kita sendiri itu lebih arah ke tradisional mungkin. Maaf cakap, kita bisa dibilang kampungan. Iya. Padahal orang luar sana, negara-negara luar khususnya, itu banyak juga mencari inspirasi, banyak juga yang kagum terhadap Indonesia. Dengan banyaknya budaya, dengan banyaknya suku, karena tidak semua negara memiliki beraneka ragam suku dan bangsa seperti kita. Ketidaktahuan ataupun ketidakpahaman generasi-generasi muda, maka cara pandang mereka seolah-olah budaya luar itu lebih bagus, lebih wah. Sebenarnya untuk tingkat tolak ukur saja, kita hanya bisa untuk membuat perbandingan dengan budaya luar. Yang positif saja kita ambil, yang negatif ya tidak usah kita ambil, yang tidak sesuai dengan tata aturan ataupun budaya negara kita. Karena kalaupun terlalu kita ngambil dari luar semuanya, maka hilanglah karakteristik negara kita sendiri. Karena kepribadian negara itu penting untuk dipertahankan. Atas nama negara, kepribadian negara, budaya-budaya negara, sayang sekali kalau itu dihilangkan. Iri mereka, negara-negara lain tuh iri, pengen seperti negara kita, sedangkan anak-anak muda di tempat kita pengen seperti orang luar. Ya, negara barat. Iya, gaya-gayanya mungkin dinilainya lebih keren gitu, kayak Korea, iya kan? Boyband seperti itu, K-pop. ya kan pandangan mereka itu kan lebih keren daripada kita. Sedangkan budaya-budaya kita sendiri, satu contoh kayak seni-seni tari, seni bela diri, seni budaya yang lain, itu jauh lebih keren sebenarnya, lebih berkarakter daripada hanya sekedar musik-musik seperti itu. Tapi intensitasnya sekarang rendah ya, Pak, tradisi di Indonesia itu. Iya, diminati. Karena mungkin cara penyajiannya saja. Seharusnya di media sosial yang istilahnya itu adalah fasilitas untuk menggaungkan budaya kita, harusnya seperti itu kita gaungkan. Jadi nggak hanya budaya luar saja yang mengisi medsos itu, budaya kita juga harus kita naikkan gitu. Agar apa? Generasi-generasi muda itu tahu, kalau sudah tahu insya Allah dia akan suka dengan budaya kita sendiri gitu. Banyak generasi-generasi muda sekarang, kayak Risma sekarang, Ya. budaya-budaya kita sendiri saja mungkin tidak semuanya tahu. Karena apa? Ya itu tadi, pikiran kita terbelah dengan banyaknya budaya-budaya luar yang masuk gitu. Tapi kalau kita tahu betul karakter Indonesia, insya Allah kita cinta dengan Indonesia ini gitu. Berarti yang menjadi salah satu penyebab itu kurangnya ya, Pak, kurangnya budaya, Kurangnya kurang pengetahuan, taunya. ya. Pengetahuannya. Oke, kemudian pertanyaan terakhir nih, Pak, bagaimana cara meningkatkan semangat nasionalisme pada remaja milenial atau generasi muda? Ya, cara meningkatkan hal-hal jiwa nasionalisme adalah satu contoh
seperti kami memberikan wawasan kebangsaan, itu tujuannya adalah agar generasi-generasi muda paham betul bangsa kita ini seperti apa, paham betul cerita dulu kita, pahlawan-pahlawan kita berjuang mempertahankan negara Indonesia seperti apa. Jadi kaitannya ketika orang itu mencintai seseorang saja, ya kan, setidaknya mereka pasti cari tahu si A itu rumahnya mana, gitu kan, si A itu nomor HP-nya berapa, kan seperti itu kan logikanya ya. Sama juga kecintaan kita terhadap negara. Kalaupun kita cinta dengan negara ini, setidaknya kita harus tahu. Jadi bukan hanya kita sekedar kita ucapkan saja saya cinta tanah air, tapi kita tidak tahu karakteristik negara kita seperti apa, budaya-budaya kita seperti apa, pahlawan-pahlawan kita seperti apa, cara kita dulu merdeka seperti apa. Seperti itu. Dengan seperti itu, mungkin setidaknya generasi-generasi muda itu akan tumbuh dengan sendirinya jiwa nasionalisme. Seperti itu. Berarti yang kurang dipupuk adalah rasa pengetahuannya terhadap budaya Indonesia. Betul. Oke, mungkin podcast kali ini sampai sini saja ya Pak. Oke, semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sertu Dedik Purwanioro ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.